kartun itu orang nggak banyak bicara. Buku si Barani ini nggak ada yang beli. Dan kalau Anda mau beli sekarang, Anda datang ke toko buku Mansos, di situ ada 20-an buku tentang ini. Jadi si Barani dia sekarang lagi pameran di Perpustakaan Nasional sampai tanggal 19 Oktober. Banyak cerita tentang dia yang hanya karena saya ngobrol sama dia selama 2 jam untuk masalah kartun dan lain-lain. Pastinya banyak. Kalau orang-orang yang memang mempelajari itu, mereka dengan asik untuk menganalisa itu. Jadi kalau kita lihat karikatur politik si Barani, dia di zaman tahun 50-60 dia bikin. Sudah itu dia diblokir untuk ini karena dianggap kiri. Padahal menurut pengakuan dia bukan kiri. Dia hanya Soekarnois. Sejarah era-era tahun 50 dan 60. Banyak hal yang sebenarnya Jitet adalah pencatat sejarah. Jadi kalau kita lihat karikatur Jitet 10 tahun kemudian, kita bisa merimain pikiran kita bahwa oh ini waktu itu dilukis. Tapi setelah saya bekerja di PES, saya pikir untuk kembali ke seni lukis terlalu berat dan juga mahal. Jadi saya pikir saya akan bikin kartun aja. Kartun tuh bukan renungan seperti orang melukis. Dia melihat peta berita, mana yang lagi sedang aktual sekarang. Disitulah dia membuat opini. Ini ngacunya. Saya mau ngomong kartun seolah-olah kartun adalah koran aja. Padahal kartun tuh di mana-mana. Mereka menggambar sapi-sapi selatan yang saya pikir nggak penting. Karena tiba-tiba ada dari Barani bilang seperti yang Barani wajah-wajah ya. Itu lebih efektif daripada teks. Itu aja. Pertanyaan tadi mungkin jawabannya itu. Gitu, Mas. Terima kasih Mas Jitet sama Mas Dodo telah menyampaikan beberapa optimisme dan pesimisme di dalam dunia kartun. Saya persilakan kepada Bapak. Kita ini ada khusus gerbong wanita. Ya. Dalam rangkaian 10 gerbong itu ada 2 gerbong khusus wanita. Ketika laki-laki mau naik ke gerbong wanita, justru sudah pasti dilarang. Tapi ketika saya naik ke gerbong yang secara umum dihuni oleh laki-laki, justru banyak juga perempuan di situ. Nah, bahwa ini kan sebuah situasi, ya, sebuah situasi dan peristiwa bagi saya itu ini lucu gitu ya. Kalau karikatural itu lebih visual yang sifatnya parodis, yang sifatnya plesetan. Kalau mengait dengan rembuk budaya kali ini, karikatur, demokrasi dan kebangsaan. Sekarang ini kan sedang berlangsung nih, kemarin-kemarin fenomena gaduh politik. Kebangsaan kaitannya dengan karikatur sebenarnya 2 hal yang terpisah sebenarnya. Tapi dirangkai ini menjadi satu unik. Buat saya unik aja. Jadi pertama, saya ambil filosofi dulu, Pak. Satu komunitas karikatur Nusantara gitu dikumpulkan. Ini penting untuk menyamakan, memberi apresiasi agar itu yang pertama, Pak. Pada karikatur masih apa? Dan bagi saya kartun itu atau karikatur itu, saya bertanya secara awam ya, yang ideal itu yang mana? Ideal karya kartun itu yang ideal itu gimana? Maksudnya yang pakai kata-kata atau cuma
gambar doang, tapi kita udah tahu maksudnya dan kita merasa terwakili. Kadang-kadang nonton kartun saya terwakili. Gitu. Terus ya saya setuju Pak. Gitu. Gimana kita merangkai kartun Indonesia untuk ayo kita sama-sama berjuang. Gitu. Saya setuju dan di Indonesia udah ada Pak Kartun. Gitu. Nah bedanya kartun dan karikatur ini, bahwa kartun itu mungkin ini udah lama banget ya. Harusnya nggak dibahas lagi. Kartun itu adalah gambar lucu, baik pakai teks maupun nggak pakai teks. Gambar lucu aja, itu kartun. Terus kenapa karikatur? Karikatur itu adalah wajah orang yang dibikin lucu. Orang kenal, oh ini Akbar Tanjung, ini SBY. Orang tahu, itu karikatur. Begitu dia beropini, dia jadi editorial karikatur, editorial kartun. Tapi kalau nggak ada tokohnya, misalnya kartun aja, tapi dia mengkritik, itu editorial kartun. Babonnya semuanya adalah kartun. Itu. Tadi yang kereta sama apa fenomena yang terjadi selama ini di DPR. Menarik, Mas. Cuman jangan berharap, kita berharap bolehlah, ini akan didengar apa enggak. Tapi saya mengawali bahwa yang penting adalah, kita mengkritisi penting. Tapi orang jarang banget ngobrol soal terus kartunisnya ini nantinya hidup atau enggak, jarang banget. Oke lo ngkritik, oke lo bikin gambar, mengkritisi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi yang mengkritisi ini nasibnya gimana? Nggak ada yang ngomong. Gitu loh. Miskin lo miskin aja. Nah ini menarik banget idenya Mas. Misalnya dari situ kita jadi punya ide bagaimana cara menjual kartun, gitu Mas. Oke, ini kartun bisa kita jual ini ide ini. Jadi kisah tentang pemilihan presiden sampai pemilihan DPR. Ini bisa dibikin komik dan kita bisa jual. Misalnya seperti itu. Jadi ayo sekali-sekali kita ngomong soal kehidupan kartunis, gitu loh. Kereta juga menarik kalau dibikin komik, gitu loh. Ini bisa dijual ini. Suatu yang lain. Oke, kepentingan itu besar, itu sesuatu kartun itu bisa jadi nggak dianggap. Kalau dia masih punya hati, masih punya kuping, masih dianggap. Contohnya Risma itu kan mau dijegal. Nah, saya bikin karikaturnya dan aman sampai sekarang. Itu kan artinya sebenarnya kartun itu dengar, karikatur itu dengar. Gitu. Cuman ada kepentingan yang lebih besar lagi mungkin. Yang kita nggak tahu ini di atas ini kepalanya siapa, kita nggak tahu. Apapun undang-undang bikin halal semuanya kita bikin, gitu. Itu Mas mungkin Mas. Jadi kenapa karikatur itu mental? Terus ada itu sering kartun. Kita lihat di Minggu Kompas Minggu itu kayak si Benny Mice dulu pernah, tahu kayak hidup, kayak gitu. Enggak melulu soal itu kok. Aku juga sering bikin. Ketika Natalan gitu aku bikin gaya hidup. Apa yang dilakukan? Lebaran juga aku bikin gaya hidup Lebaran. Mungkin nggak terpantau aja, gitu loh. Jadi orang mudik itu kayak apa sih? Naik motor itu kayak apa? Mudik naik motor? Saya bikin. Cuman nggak terpantau seperti itu karena media begitu banyak kan. Gitu Mas. Ini kawan Jabodetabekku. Itu masalah gender memang ini bisa jadi ide. Aku kalau di kereta sekarang, kalau aku berdiri di kereta, biasanya ada anak muda yang bilang, silakan Mbak. Rupanya aku udah tua sekarang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada tempat di yang tempat khusus gitu, aku nggak mau duduk di situ. Kalau ada ibu-ibu bawa anak ribut sekali. Jadi lucu juga itu. Kepekaan melihat keadaan ya. Itu sumber-sumber ide-ide juga yang selalu aku pakai juga untuk cara memancing kreativitas. Istilah apa? Kartun dan karikatur baru aku ceritain tadi. Jadi nggak usah terlalu diiniin.
pada saat kau udah ini, nanti kau kaget lagi nanti ada dibilang perkenalkan ini seorang komik, dia buku atau apa? Maksudnya komik yang stand up comedy. Jadi itu nggak jadi ini, itu soal kesepakatan berbahasa kita yang memang masih longgar-longgar. Apalagi banyak istilah-istilah anak muda yang kadang-kadang bikin pengen aku tabok aja karena aku nggak ngerti. Tentang ini ya, karikatur yang dahsyat itu propaganda, Pak. Karikatur itu propaganda. Misalnya Bung ayo Bung, itu yang gambar Avandi, tapi yang bikin kalimatnya itu Hairil Anwar. Dari mana dia dapat ide dari itu? Waktu dia main-main dengan pelacur di planet, soalnya dia dipanggil oleh pelacur-pelacur, Bung ayo Bung, amar. Tapi itu jadi sesuatu yang ini untuk bahan revolusi, untuk maju ke front terdepan. Isno juga soal ini ya, istilah kartun itu juga ini gambar dan teks. Kadang-kadang gambar tidak perlu gambar terus semua. Dulu aku pikir kalau kartun yang bagus tuh nggak pakai teks, tapi kadang-kadang pakai juga. Misalnya ini seharusnya bisa dibaca kan, kecil atau apa gitu. Cuman aku mau seperti guru TK aja supaya mereka tahu gitu. Itu jalan-jalan fenomenal karena rakyat diuntungkan. Nah, satu kartun yang tiap tahun aku kritisi dan nggak berhasil itu jalur mudik Pantura itu ada cerita guyonan itu piramida itu ratusan tahun jadi terus itu tembok Cina itu dibikin juga ratusan tahun jadi Borobudur juga ratusan tahun jadi tapi masih lewat itu sama Pantura bertahun-tahun nggak jadi jadi mau dikritisi kayak apa tetap nggak jadi itu Mas, itu nggak fenomenal itu manusianya Mas ya makasih. Demokrasi itu 1.500 kalori sehari. Artinya apa? Bahwa artinya demokrasi itu bisa ada kalau ada kemakmuran. Selain kemakmuran, ada lagi misalnya, masih ada strata-strata gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau boleh dibetulkan sedikit, mungkin demokrasi ala karikatur seperti apa supaya diskusinya lebih cair gitu, seperti itu. Mengena kedua-duanya. Yang kita bicarakan dari tadi hanya karikatur dan demokrasinya, kebangsaannya hilang. Ya mungkin itu pertama. Demikian dan terima kasih selamat